Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isvendiar, dan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan lingkaran. Sebelum kita membahas tentang materi persamaan lingkaran, kita akan belajar terlebih dahulu apa itu pengertian dari lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Jadi ketika ditarik sebuah garis ya dari satu titik ke titik-titik yang lain, ini merupakan titik-titik yang lain, ya kumpulan dari titik-titik, ini jaraknya adalah sama, maka itu disebut dengan lingkaran. Ya. Nah, persamaan lingkaran yang akan kita pelajari, yang pertama ada persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0, kemudian ada yang kedua persamaan lingkaran yang berpusat di P A, B. Persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0. Jika kita punya sebuah sumbu kartesius ya, yang mana di sini adalah sumbu X, kemudian yang atasnya adalah sumbu Y, kemudian kita buat sebuah lingkaran ya, yang mana titik pusat dari sebuah lingkaran itu adalah titik O ya, yang 0,0, karena di sini kan 0,0 ya. Kemudian kita buat sebuah lingkaran, kemudian kita tarik jari-jari dari titik pusat lingkaran O ini ya, kemudian kita kasih titik di ujung dari jari-jari ini adalah misalkan kita kasih titik T X, Y, di mana X ini adalah absisnya, kemudian Y-nya itu adalah ordinat ya. Nama lain dari titik X, Y itu biasanya disebut juga dengan absis dengan ordinat. Nah, maka jarak dari titik O ke T inilah yang disebut dengan jari-jari gitu kan. Dari absis dari titik T ini ya ke bawah ya, maka ini disebut dengan X gitu absisnya, kemudian kita tarik ke sininya ordinatnya Y. Kalau kita perhatikan bangun yang ada di sini ya, kita perhatikan bangun yang sini, kita buat segitiga ya bangun yang ini. Kita bisa mencari R ini dengan cara menggunakan Pitagoras. Karena apa? Ini siku-siku ya, ini tarik garis gitu ya, ini kan siku-siku. Kita bisa mencari R ini dengan cara apa? Kalau kalian perhatikan dari titik O ya, pusat 0,0 ke titik X ini panjangnya itu sama dengan X gitu kan. Dia itu jaraknya itu sama aja dengan X ya, karena 0 ke X ini kan X gitu ya. Kemudian jarak yang ini ya, dari X ke T ini sama aja dengan jarak ke O ke Y ini, maka ini adalah panjangnya sejauh Y. Maka kita bisa mencari R ini dengan menggunakan rumus Pitagoras, di mana R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 itu memiliki rumus, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masuk ke contoh yang pertama. Jika ada soal, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan memiliki jari-jari 6 gitu ya. Maka yang pertama kita tahu bahwa persamaan lingkaran itu berpusat di O 0,0 ya. Pusatnya berarti O 0,0. Kemudian kita punya jari-jari 6. Jari-jari 6 berarti R-nya sama dengan 6. Persamaan lingkaran rumusnya yang berpusat di 0,0 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Menentukan persamaan lingkarannya kita cukup substitusikan nilai R ini ke dalam rumus yang ini. R-nya kan 6 ya, berarti R yang di sini kita ganti dengan 6. Jadi hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat kita tahu hasilnya adalah 36. Maka persamaan lingkaran ya yang berpusat di O 0,0 dan memiliki jari-jari 6 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Ini jawabannya untuk soal yang pertama ya. Kemudian contoh yang kedua. Jika ada soal, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan melalui titik min 3,4. Artinya kita tidak tahu jari-jarinya ya. Maka cara menjawab soal yang seperti ini adalah kita tahu persamaan lingkarannya itu berpusat di O 0,0 ya, kemudian melalui titik min 3,4 ya. Karena tidak memiliki jari-jari, kita tentukan dulu nilai R terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Melalui titik min 3,4. Artinya min 3 ini ya, min 3,4 ini, min 3 ini yang sebelah kiri artinya dia itu milik X gitu ya. 4 ini milik Y gitu ya.
maka kita dapat X-nya itu min 3, Y-nya itu 4. Kita tahu persamaan lingkaran yang pusatnya O 0,0 itu rumusnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Maka kita substitusikan saja nilai min 3 dan nilai 4 ini ke dalam rumus persamaan lingkaran yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kita dapat min 3 kuadrat gitu ya, diganti X kuadratnya, kemudian ditambah Y kuadratnya, ini Y-nya diganti dengan 4, jadi 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Min 3 kuadrat berarti min 3 kali min 3, hasilnya adalah 9. 4 kuadrat, ya berarti 4 kali 4, 16. Maka 9 ditambah 16 adalah 25. Kita dapat R kuadratnya adalah 25. Kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi kita sudah dapat R kuadratnya itu adalah 25. Kita habis ini kembali lagi ke rumus yang awal, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya kita ganti dengan berapa? 25. Maka jawabannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini jawabannya. Ya, jadi hanya dibolak-balik saja, rumusnya mah tetap satu, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan lingkaran berpusat di P, A, B. Ya. Jika kita punya diagram Cartesius lagi, di sini X dan di atasnya adalah Y. Ya. Kemudian ada sebuah lingkaran gitu ya, dengan pusatnya titik ini, yaitu misalkan kita kasih nama titik ini adalah P, A, B gitu ya. Nah, artinya titik P ini mempunyai absis ya, kita tarik A itu ke bawah gitu ya absisnya, maka A, kemudian ordinatnya adalah B gitu kan. Kemudian kita tarik sebuah garis jari-jari ya ke titik lain lingkaran, yaitu kita kasih titik ujung di sini misalkan T X, Y, di mana tarik lagi absisnya X, kemudian ordinatnya Y dari titik T. Maka dari titik P ke titik T inilah jari-jarinya ya, jari-jarinya ini. Maka kita perhatikan bidang ini ya. Bidang yang di sini kita buat segitiga lagi ya. R ini bisa dicari dengan cara apa? Kita cari panjang ini dengan ini kan ya. Maka rumus Pythagoras terlebih dahulu. Nah, panjang ini ya, panjang bidang yang ini dengan yang bidang yang ini kita bisa tentukan dengan cara apa? Yaitu dengan cara untuk yang bidang bawah dulu ya. Ya, kalau kita perhatikan dari titik 0 ke X itu kan panjangnya sebanyak X gitu ya. Nah, kemudian dari 0 ya ke A ini panjangnya itu sejauh A. Maka kita bisa cari bidang ini, sisa bidang ini adalah dengan cara apa? X dikurangi A gitu kan. Maka kita dapat panjang bidang yang bawah itu adalah X dikurangi A. Kemudian bidang yang di samping juga kita bisa cari dengan cara apa? Kalau kita perhatikan ya, dari titik 0 ke Y itu kan panjangnya adalah sepanjang Y. Kemudian 0 ke B ya, ini adalah panjangnya sepanjang B gitu kan. Kita bisa cari bidang ini ya, karena bidang ini kan sama saja dengan bidang yang sini ya, mewakili bidang yang sini. Maka rumusnya itu kita bisa dapatkan bidang ini adalah Y dikurangi B ya, Y dikurangi B, bidang yang sebelah kanan. Maka rumus Pythagoras kan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka R kuadrat itu sama dengan, yang alasnya kan X min A, berarti X min A kuadrat. Nah, yang sisi sampingnya itu Y min B kuadrat ya. Atau kita rapikan gitu ya, rumusnya menjadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke contoh. Contoh yang pertama ya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 2,-3 dan memiliki jari-jari 4. Kita coba jawab. Kita tahu persamaan lingkarannya itu berpusat di P 2,-3. P 2,-3 ini artinya apa? Berarti kita kan tahu ini lagi membahas pusatnya P gitu kan, A, B kan gitu ya. A, B. Ya. Maka pusat di sini P ini 2 ini ya, artinya dia itu milik A, yang min 3 ini milik yang B. Berarti kita dapat dulu yang pertama A-nya itu 2, B-nya itu min 3. Kemudian kita juga tahu bahwa jari-jarinya adalah 4, maka R-nya itu sama dengan
4. Ingat, rumus persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B gitu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka A-nya ini kita ganti dengan 2, ya, B-nya itu kita ganti dengan min 3. Berarti X min 2 kuadrat ditambah Y min B-nya berapa? Min 3 kuadrat sama dengan R-nya berapa? 4. Berarti 4 kuadrat. Min ketemu min jadi positif ya. Berarti X min 2 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat kan 16. Ya, kita pindahkan dulu ke sini. Nah, sekarang biasanya jawaban itu boleh sampai seperti ini juga ada. Tapi biasanya juga minta yang untuk dijabarkan. Cara penjabarannya itu yaitu kita mengkuadratkan yang ada di dalam kurung. Ya, X min 2 kuadrat. Caranya gimana? Yaitu X dikuadratkan dulu. Berarti X kali X kan dikuadratkan. X kali X berarti X kuadrat kita dapat. Kemudian X dikali min 2. X dikali min 2 kan min 2X. Min 2X dikalikan lagi 2. Berarti min 4X. Kemudian min 2 dikuadratkan. Min 2 kuadrat itu dapat kita 4. Karena min 2 kali min 2. Kemudian cara yang Y juga sama. Y pertama kita kuadratkan. Artinya Y kali Y. Berarti kita dapat Y kuadrat. Ya. Kemudian Y dikali plus 3. Berarti kan plus 3 Y. Kemudian dikali 2 setelah itu. Berarti plus 6Y kita dapat. Yang terakhir adalah plus 3 dikuadratkan. Plus 3 kuadrat itu artinya plus 3 dikali plus 3. Hasilnya adalah plus 9. Sama dengan 16 tetap ya. Kita turunkan ke bawah. Nah, sekarang biasanya itu dirapikan. Artinya apa? Pangkat yang tertinggi didahulukan. X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Min 4X tetap ditambah 6Y. Nah, yang angka koefisien gitu ya, hanya berupa angka, tidak ada variabelnya. 4 dengan 9 ini pindah ruas ke sebelah kanan. Karena di sini plus 4, kalau pindah ke ruas sebelah kanan jadi min 4. Plus 9 pindah ruas ke sebelah kanan jadi min 9. Maka kita dapat X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 6Y, tetap ya 6Y, sama dengan 16 dikurangi 4 dikurangi 9. 16 dikurangi 4 dikurangi 9 itu hasilnya adalah 3. Berarti kita dapat hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 6Y sama dengan 3. Atau juga ada juga yang plus 3-nya ini ya. Plus 3-nya ini pindah ke sebelah kiri. Ya, jadi 3 di sini pindah ke sebelah kiri itu kan jadi negatif. Jadi jawabannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 6Y dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.